Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani dari SDI Plus Al-Muhajirin, peserta PPG Angkatan Pertama Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nomor peserta saya 20.15256464. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik. Ada yang sakit nggak hari ini? Ada. Ada. Semoga sehat ya. Nah, kita absen dulu coba. Yang hari ini yang tidak bisa ikut Zoom siapa ya? Teman kalian siapa? Aurel apa? Aurel. Sakit. Ya, sakit. Siapa lagi? Mutiara. Yahra ada nggak Yahra? Mutiara, Bu. Tiara, kita doakan biar cepat sembuh dan yang tidak bisa ikut nanti lain hari bisa ikut Zoom ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini materinya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Seha dipimpin berdoa. Amin ya Kak Seha ya. Nah, biar kita tetap semangat, nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Pastinya udah hafal semua kan? Udah. Ya, hafal semua. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar kita belajar hari ini tetap semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi sentosa. Ayo maju. Ya, terima kasih semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat globalisasi dan dampaknya. Sekarang kita belajar tentang wirausaha yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat, dan mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Ada yang tadi sudah mengerjakan LKPD-nya ya? Saya, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah sekarang kita bahas ya. Nah, perhatikan, lihatkan ya. Ini kita lihat coba pekerjaannya Bumi. Nah, ini pekerjaannya Bumi. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian harus mengikuti petunjuk mengerjakan. Yang pertama yaitu tulislah nama dan kelasnya. Yang kedua, lihatlah link YouTube yang sudah di-share di WA Group atau di Classroom ya. Yang ketiga, bacalah dengan cermat. Yang keempat, jawablah pertanyaan dengan teliti. Nah, ini nama Bumi. Nomor 1, pertanyaan Bumi nomor 1 yaitu jelaskan pengertian wirausaha menurut pendapat kalian. Nah, Bumi di sini menjawab wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Ya, itu jawaban yang nomor 1. Yang nomor 2 di sini sebutkan manfaat wirausaha yang dilakukan sejak kecil. Di sini Bumi menjawab melatih jiwa wirausaha.
Yang kedua, melatih kreativitas. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan keluarga. Cara nomor 3, jelaskan pengertian embalase dan sebutkan contohnya. Di sini embalase adalah suatu contoh bentuk reklame berupa kemasan. Contohnya mungkin bungkus makanan dan minuman. Sekarang nomor 4, embalase dapat bermacam-macam bentuknya. Sebutkan bentuk-bentuknya. Nah, ada balok, ada prisma segitiga, ada tabung, dan ada apa lagi? Kerucut, ya kan, bentuk es krim ya. Nah, sebutkan tujuan penggunaan embalase. Di sini melindungi produk, memperindah produk, dan menarik perhatian konsumen. Itu adalah jawabannya Bumi. Kita lihat lagi jawaban temannya. Satu lagi ya. Nomor 9. Ini punyanya Cico. Wah, Nah, punya Cico ini. Yang pertama jawabannya Cico. Coba dibaca Cico. Jawabannya. wirausaha adalah kegiatan membuat barang menggunakan kreativitas. Ya, pengertian wirausaha menurut pendapat kalian, nih pendapatnya Cico ya, adalah kegiatan membuat barang menggunakan kreativitas. Yang kedua, sebutkan manfaat wirausaha yang dilakukan sejak kecil. Nah, Cico berpendapat agar mendapat pengalaman baru, agar belajar mandiri, agar mendapat uang. Yang ketiga, jelaskan pengertian embalase dan sebutkan contohnya. Embalase adalah salah satu contoh reklame yang berbentuk bungkus makanan. Yang keempat, embalase dapat bermacam-macam bentuknya. Sebutkan bentuk-bentuknya. Ada balok, prisma, dan tabung. Itu pendapatnya Cico. Yang kelima, terakhir, sebutkan tujuan penggunaan embalase. Di sini untuk konsumen mengetahui apa isi kandungan produk yang akan dibeli. Itu adalah pendapat Cico. Nah, itu tadi salah satu contoh LKPD ya. Salah satu contoh LKPD yang kita pelajari atau yang telah kalian kerjakan tadi. Nah, sekarang perhatikan. Karena link YouTube-nya sudah dilihat semua belum link YouTube-nya? Sudah, Bu. Nah, yang belum berarti nanti dilihat kembali ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, hari ini kita belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, pertemuan 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang keberagaman wirausaha yang ada di masyarakat dan mengetahui manfaat wirausaha. Dan satu lagi kita mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Coba Ibu sama mengetahui. Nah, nih. Jadi udah ya, sama mengetahui ciri-ciri embalase. Udah ya. Apa itu wirausaha? Ada yang tahu wirausaha itu apa? Saya tahu, Bu. Ya. Saya tahu, Bu. Ya, Faiz. Wirausaha adalah suatu usaha mandiri yang menghasilkan produk. Ya, usaha mandiri yang menghasilkan produk. Nah, di sini contohnya adalah abang tukang bakso ya. Nah, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan narasumber atau mengembangkan nih. Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan. Contohnya nih, si abang tukang bakso. Nah, biasanya kalau jualan bakso kan cuma daging aja. Nah, sekarang tambahinnya apa? Misalnya ditambahin keju, ditambahin nanti kuahnya kuah kelapa, air kelapa, nah, atau kelapa muda ditambahin di baksonya.
Ini itu ya. Jadi kreativitas. Jadi lain dari yang lain. Beda dari yang lain. Nah, Lain dari yang lain itu maksudnya suatu lain dari yang lain itu berbeda ya. Sekarang perhatikan. Wirausaha itu harus bagaimana? Wirausaha itu harus bagaimana? Kreatif. Nah, Kreatif. wirausaha itu harus kreatif dan tekun. Selain kreatif dan tekun, berarti wirausaha itu harus jujur. Nah, jadi wirausaha itu yang satu kreatif, kedua tekun, yang ketiga jujur. Itu sangat penting bagi seorang wirausaha ya. Usahawan. Nah, sekarang kalian perhatikan dibuka buku tema kalian halaman 131. Sebentar Bu, saya ambil buku tema. 131 sampai 132. Bacalah dalam hati yang berjudul dengan gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Ya, buka halaman 131 sampai 132 yang judulnya gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Dibaca sebentar ya dalam hati. Sudah. Nah, kalau sudah, nanti Ibu kasih pertanyaan. Sudah seperti 3 kali. Buat bumi hilang. Sudah ya? Nah, pertanyaannya sekarang. Yang pertama, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Nah, manfaatnya apa sesuai bacaan teks yang telah kalian baca? Mendapatkan penghasilan, mendapatkan kreativitas, dan mendekatkan dengan keluarga. Ya, Ibu ulangi ya, soalnya Bu Jana tadi itu ngobrol kelihatan nantinya masuk. Maaf ya, Ibu ulangi pertanyaannya. Nah, sekarang perhatikan. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Siapa? Yaki, baca apa manfaatnya usaha bagi anak-anak? Menambah uang jajan, bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri dan meringankan ekonomi keluarga. Ya, dapat tambahan uang jajan ya. Ada lagi pendapat yang lain? Bentar Bu. Saya ada Ya, Faiz. mendapatkan penghasilan, mendekatkan dengan keluarga, sama mendapatkan kreativitas. Ya, mendapatkan kreativitas. Ada lagi? Bentar Bu, saya ingat Bu. Ya, Vira. Ya, Mereka manfaatnya. dapat memperoleh penghasilan tambahan untuk membantu orang tua dan keluarga. Ya, mendapatkan tambahan penghasilan, membantu keluarga, dan pastinya apa? Mendapatkan pengalaman ya berwirausaha. Yang kedua, kreativitas apa yang dilakukan oleh Man? Ayo. Membuat gelang benang. Membuat gelang Membuat gelang benang. dari benang bekas. Ya, Saya pertama. membuat gelang benang dari benang bekas. Ya. Nah, aku suka berjualan. Mungkin dia dari sekian kalian itu ada yang suka berjualan. Siapa? Ada nggak? Saya Ya. suka Bu. Berjualan apa kira-kira? Dulu kartu Animal Saya nggak suka sih Bu. Kalau saya nggak sukanya, soalnya kadang-kadang dapat kadang-kadang Animal Kaiser Bu. Ya, Vira, suka jualan apa kira-kira? Nggak ada? Buat jualan donat, keripik singkong, nggak boleh. Jual minuman ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang perhatikan lagi ya. Semangat berwirausaha dapat ditanamkan sejak kecil. Sebagai seorang pelajar, kalian dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya dengan menjual hasil kerajinan yang kamu buat sendiri. Misalnya di sini perhatikan, ini kan ada gelang kan? Nah, bisa kamu
Buat sendiri dengan gelang. Nah, gelang itu kan bisa Buat kamu gelang, pakai buat tali ya. Semangat Bisa dari juga nih kardus gitu kentang. Ataupun dijual. Bisa keripik kentang. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Apa manfaat melakukan wirausaha sejak kecil? Ada yang tahu nggak? Mendapatkan pengalaman. Bentar lu, Bu. Bentar, Bu. Mendapatkan pengalaman, Bu. Melatih Latih kreativitas. Ya, melatih Mendapatkan kreativitas. pengalaman. Dua, apa Mendapatkan lagi? pengalaman. Mendapatkan pengalaman. Ya, jiwa wirausaha mendapatkan sejak kecil. pengalaman. Belajar Belajar berhemat, Bu. Belajar berhemat. Melatih diri untuk menghemat uang Wirausaha. Ya, berlatih diri menjadi wirausaha. Nah, sekarang kalau kalian itu menjual, kira-kira didukung oleh mama kalian nggak? Ya, mendekatkan dengan keluarga mungkin ya. Ya, mendekatkan dengan keluarga. Pastinya kalau kalian berwirausaha atau jualan, kalian pasti didukung kan dengan mamahnya kalian masing-masing. Pasti didukung. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang positif. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Coba dibaca. Kak Yahra, dibaca. Kak Yahra, coba dibaca manfaat melakukan wirausaha sejak kecil. Menjual jeruk segar. Udah, Ibu ulangi ya. Berarti nih, Nazib, baca. Ya, Kak Nazib, Satu. baca. 1. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Wirausaha. 2. Mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 3. Melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. 4. Memanfaatkan barang bekas menjadi barang layak dijual kembali. 5. Mengasah potensi yang dimiliki. 6. Meningkatkan persatuan dengan keluarga. Keluarga biasanya akan membantu kita untuk melakukan sebuah wirausaha. Keluarga memberi ide mengenai kegiatan wirausaha yang dapat kita lakukan. Ya. Jadi manfaat melakukan wirausaha sejak kecil itu ada 6. Yang pertama itu adalah melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak dijual kembali. Yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Yang seperti tadi yang Ibu katakan, pasti mama kalian mendukung kalian ya kalau kalian berwirausaha. Nah, kali ini kalian akan membuat sebuah merek. Sebelum kalian membuat karya atau merek buatan kalian sendiri, kali ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri embalase terlebih dahulu. Nah, siapa yang tahu apa itu embalase? Saya tahu, Bu. Ya, Faiz. Embalase adalah salah satu reklame produk yang berisi informasi. Ya, suatu reklame yang memberikan informasi tentang suatu produk. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan bungkus makanan di samping ini ya, di depan. Perhatikan bungkus makanannya. Di sini ada kaleng susu. Ada apa ini? Es krim. Terus ada keripik ya. Nah, yang dikatakan embalase itu adalah nih bungkusnya ya. Yang dikatakan embalase itu adalah bungkusnya. Nah, di sini embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan berisi informasi tentang produk tersebut. Nah, perhatikan di sini. Ini ya, ada namanya, ada gambarnya. Bentuk embalase. Sebelum kita ke bentuk-bentuk embalase, nah perhatikan. Ibu punya
Kan ibu punya. Nah, Siapa yang mau? saya mau Bu kirimin. Ya, ibu nanti kirimin ya. Perhatikan nih di sini Ya. perhatikan. Yang dikatakan embalase itu yang mana? Belakangnya. Misalnya Bu, Misalnya. Namanya ya, ini namanya. Sini ada kokocip ini namanya. Terus ini apanya? Gambarnya. Nah, ini gambarnya. Berarti ini logonya ya, gambarnya. Nah, perhatikan. Nah, yang di belakang tadi apa? Yang tahu yang di belakang tadi apa? Informasi produk. ya, informasi produknya. Ini yang pertama. Ibu juga punya. Lagi. Nah, ini bentuknya apa? Balok. Balok ya, ini bentuknya balok. Nah, di sini namanya apa? Nama produknya? Nggak kelihatan Bu. Upagrip. Nah, Upagrip. Terus di sini ada tulisannya. Ini logonya. Logonya untuk apa kira-kira? Menarik pelanggan. Ya, menarik pelanggan. Menarik pelanggan. Nah, ini untuk apa? Batuk pilek ya, menarik pelanggan itu biar tertarik ini logonya. Nah, terus di sampingnya perhatikan di sini. Di sini ada aturan pakai atau komposisinya. Nih, di samping kanan dan kiri. Komposisi. Ya. Ada lagi, perhatikan. Nah, Dan juga imajinasi. nah, ini bentuknya apa? Balok. Apa ya? Tabung. Ya, ini Tabung. bentuknya tabung. Nah, ini yang dikatakan apa tadi? Logo. Logonya. Yang ini dinamakan? Apa ya? Judul. Tulisan. Nama produk. Ya, ini nama produknya atau nama produknya. Nah, sekarang perhatikan di belakangnya. Itu embalase. Ini adalah Komposisinya. keterangan produknya atau isinya. Nah, mungkin itu aja. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk embalase tadi udah ya, tabung yang pertama. Kerucut, balok, Yang prisma, tabung. kedua, ini es krim bentuknya seperti kerucut. Yang Kerucut. ketiga, Tabung. prisma. Balok. Ya, ini habis coklat. Nah, ini terakhir apa? Balok, bungkus Pepsodent, pasta gigi. Sekarang, selain tadi tabung, balok maupun prisma dan kerucut, ini ada lagi bentuk embalase lainnya, yaitu kotak. Nah, biasanya ada kotak kue, kotak nasi, dan seterusnya. Craft paper. Yang ketiga, paper lunchbox dan botol kaca. Nah, botol kaca biasanya buat jus atau minuman. UC 1000. Nah, tujuan penggunaan embalase, Kak Jafira, dibaca tujuan penggunaan embalase. Tujuan penggunaan embalase. 1. Untuk melindungi produk agar tidak rusak. 2. Menarik perhatian pembeli. 3. Membuat produk lebih menarik. 4. Memberikan informasi tentang produk. Ya, tujuan penggunaan embalase itu ada 4. Yang pertama, melindungi produk agar tidak rusak. Misalkan jatuh atau kehujanan ya, tidak rusak. Menarik perhatian pembeli, seperti tadi ada logonya, pasti menarik. Membuat produk lebih menarik produknya. Memberikan informasi tentang produk. Nah, memberikan informasi tentang produk tadi ya, seperti gizi atau bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat embalase itu biasanya terbuat dari plastik. Nah, seperti ini tadi, plastik ya, seperti ini plastik. Kertas, nah seperti ini tuh kertas, kaca, nah seperti botol minuman tadi maupun kaleng ya, entah itu kaleng susu atau kaleng yang buat sarden atau kaleng susu ya.
Nah, perhatikan. Nih ya. Nama produk terletak pada bagian depan. Nama produk terletak pada bagian depan nih. Namanya. Namanya apa ini? Pringles. Pringles. Ya, Pringles. Keripik Nah, kentang terus saya gambar pernah produk makan. terletak pada bagian depan juga. Gambarnya. Ini loh yang gambarnya yang menarik perhatian tadi. Ya. Terus informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi itu terletak pada belakang. Nih, belakangnya. Perhatikan lagi, satu lagi. Siapa yang suka minum susu? Saya susu Iya. bubuk. Pasti semuanya suka minum susu nih ya. Gambar produk pada bagian Susu depan. saya, Ini susu gambarnya, bendera. isian flak. Nah, nama produk terletak pada bagian depan. Namanya kental manis. Nah, informasi komposisi. Nih di sini ya, ini informasi komposisi atau informasi gizi pada produk di belakang. Nah, tugas kalian nanti akan membuat embalase. Nah, sebelum kalian nanti membuat embalase, tentunya langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat kerangka atau jaring-jaring embalase. Misalnya kalian akan membuat embalase bentuknya tabung, berarti kalian membuat jaring-jaring tabung. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugasnya, Bu. Nah, sekarang perhatikan lagi. Sebelum kita akhiri pelajaran ini ya, sebelum kita akhiri, Ibu akan bertanya dulu, masih ingat nggak? Kita simpulkan bersama hari ini kita belajar apa? Nazib, hari ini kita belajar tentang apa, Nazib? Wirausaha. Ya, wirausaha. Manfaat embalase Arjuna. dan usaha. Arjuna? Ya, Bu. Ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Wirausaha, Bu. Wirausaha. Coba, belum lengkap. Faiz, tentang apa? Manfaat embalase dan wirausaha. Ya, manfaat embalase dan wirausaha. Sekarang, manfaat wirausaha tadi ada 6. Coba kamu sebut. Kalian sebutkan 3 saja. Coba siapa? Tujuan embalase apa? Manfaat Ya, embalase. Yafira, Kak Yafira. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Ya. Mengembangkan kreativitas. Berkreasi. Ya, ada lagi. Coba Bumi. Manfaat wirausaha. Mendekatkan diri dengan keluarga. Ya, mendekatkan Saya tahu, Bu. keluarga. Ya, Faiz. Mempelajari hemat. Ya, melatih hidup hemat. Sekarang embalase. Masih ingat apa itu embalase? Embalase adalah salah satu produk yang berisi informasi. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Ya, coba diulangi. Yaki, diulangi. Embalase itu apa? Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Ya, pintar. Sekarang, bentuk-bentuk embalase tadi ada bermacam-macam bentuk-bentuknya. Nazib, apa aja bentuk-bentuk embalase? Tabung, Tabung, balok, kerucut, balok, prisma segitiga, segitiga. Terus, kamu suka sekali kalau panas enaknya makan apa? tabung, Makan, tuh yang bentuknya kerucut apa? Es krim. Ya, makan es krim. Jadi ulangi lagi ya. Bentuk-bentuk embalase itu ada 4. Yang pertama tadi apa? 1. kerucut, prisma Tabung. segitiga, 2. tabung, 5.
balok, Balok, kerucut, kubus, balok. kubus, balok. Ya boleh. Sekarang ini Kak Jafira. Coba diulangi Kak Jafira. Suaranya keras ya. Ya, Bentuk-bentuk embalase. limas, kubus, balok. Ya. Yang penting intinya kalian tuh kalau suka susu bentuknya berarti seperti tabung. Kalian suka es krim bentuknya kerucut seperti susu bentuknya tabung, es krim itu kerucut, pasta gigi itu balok, coklat itu adalah prisma. Ya. Jangan keluar dulu ya, nanti kita akan melakukan kuis. Nah, selanjutnya ini perhatikan. Hari ini nanti kalian akan membuat embalase di rumah bekerja sama dengan orang tua kalian. Nanti difoto langkah-langkahnya kalau sudah selesai dari langkahnya kalian memotong gunting. Nah, berarti kalian ini ya, kalian foto. Setelah itu nanti kirim ke WA ke ibu ya, atau mungkin di classroom. Ya, udah paham? Kita buat jari-jari, Bu. Udah paham belum? udah Bu. Bagusnya kalau bikin kemasan produk itu. Ya, embalase. Yang sudah nih, yang sudah ya mungkin udah, yang belum, yang belum, Ya. yang Saya belum. sudah bukan? Nah, Oh, yang belum mengerjakan embalase, nanti kalian mencoba membuat embalase. Misalnya seperti ini Bu, saya kotak, sudah kan, Bu? kalian kreasi sendiri atau apa dan seterusnya ya. Atau mungkin seperti ini. Nah, ya. Boleh. Kamu buat Saya sudah kan, Bu? Bu. ya. Yang sudah, yang belum aja. Ini ya yang belum ya, perhatikan. Ibu minta yang belum saja. Ya, yang belum, nanti kalian membuat embalase bebas produknya, terserah sesuai keinginan kamu. Atau mungkin itu produk kamu sendiri. Kamu mau jualan masker, boleh silahkan. Kamu mau jualan keripik ya silahkan. Ada. Ini adalah produk kamu ya. Mendekatkan dengan keluarga dan mendapatkan uang jajan. Nah, mungkin itu aja materi yang saat ini kita bahas. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa kita besok akan home visit ke Cico ya. Ke rumah Cico. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga Corona cepat selesai, kita bisa kembali ke sekolah. Nah, amin. Nah, sebelum kita tutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Cico, dipimpin. Doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih ya. Jadi itu aja. Ibu cukupkan hari ini kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.